akan qadahu ila menghasilkan pahala. 20 Allah memanggil malaikat istri dan anak-anaknya lebih mendekatkan dunia sedang dilanda dengan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Umi Musfiratan Najiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulailah hari ini dengan tersenyum, karena senyuman akan menguatkan hati kita. Berusaha menolong orang di dalam memulai kehidupan. Teman-teman sekalian, di video saya kali ini ingin mengupas tentang sesuatu yang paling kuat di mata Allah. Saya pernah membuat video tentang bumi pertama yang diletakkan oleh Allah. Ya, di situ diterangkan bahwa segenggam tanah oleh Allah diletakkan di bawah Ka'bah. Kemudian mekar ya, membesar, tapi bumi ini selalu bergoyang. Kemudian ada dialog antara malaikat dengan Allah. Ya Allah, itu bumi selalu bergoyang, bagaimana supaya orang-orang yang ada di atasnya itu tidak takut dan tidak gelisah. Kemudian Allah meletakkan sebuah gunung di sebelah kanan Masjidil Haram, Baitullah, namanya Jabal Qubais. Seketika bumi berhenti bergoyang. Kemudian malaikat mengatakan, wah, luar biasa sekali, gunung ini bisa menghentikan goyangnya bumi. Allah mengatakan, ada lagi yang lebih kuat daripada gunung. Apa yang lebih kuat daripada gunung? Yaitu besi. Besi bisa menghancurkan gunung. Malaikat mengatakan, alangkah hebatnya sebuah besi bisa menghancurkan gunung sebesar itu. Jadi Allah mengatakan lagi, ada yang lebih kuat, lebih hebat, lebih perkasa daripada besi. Apa ya Allah? Allah menjawab, api. Api, ya, walaupun sekeras apapun besi, itu akan lumer dengan api. Apalagi api ini sangat panasnya. Maksudnya api ini api neraka, ya. Api yang di dunia ini hanya juz'an, satu bagian dari 70 panasnya api neraka. Allah berfirman, an-nar narukum, adapun api kalian itu hanya juz'an, 1/70, ya, daripada panasnya api neraka. Api di dunia ini dikumpulkan. Awalnya api di dunia ini ketika dilempar ke dunia oleh Allah itu direndam dulu oleh Allah dalam air kehidupan. 2 kali rendaman, kemudian baru ditaruh di bumi di dunia ini. Nah, nanti akhir zaman setelah kiamat, api dunia akan dikembalikan lagi oleh Allah ke induknya api. Api dunia itu sujud pada Allah, tidak mau lagi dikembalikan. Tapi Allah mengatakan ada yang lebih perkasa, lebih hebat lagi dari api. Apa ya Allah? Malaikat bertanya. Air. Air, ya, seberapa besar kobaran api akan musnah dengan air. Ada lagi, kata Allah, yang lebih perkasa daripada air, yaitu udara. Air bisa dibuat sedemikian rupa oleh udara yang bergerak, udara yang tidak bergerak, angin, udara bisa menguap air ini.
malaikat mengatakan alangkah perkasanya udara. Tapi ada satu lagi yang melebihi daripada hebatnya udara, hebatnya angin. Apa ya Allah? Allah menjawab, manusia yang sodakoh dengan tangan kanan, tapi tangan kirinya tidak tahu. Alias sodakoh tanpa riya, tanpa pamer. Benar-benar niat mukhlis lillah karena Allah. Teman-teman sekalian, mau gak jadi orang yang paling berkesan di mata Allah? Jadilah ahli sodakoh tanpa orang tahu. Karena banyak di antara kita bersodakoh, berbuat baik, diberitahukan ke temannya, ke keluarganya, ke tetangganya. Banyak percuma loh teman-teman. Karena nanti ada beberapa golongan yang protes pada Allah. Ya, sudah disebut ahli, tapi kok masuk ke dalam neraka. Antara lain ahli sodakoh. Ya Allah, katamu, firmanmu mengatakan orang-orang ahli sodakoh akan dimasukkan ke dalam surga, khusus pintu untuk ahli sodakoh. Kenapa kok dimasukkan ke dalam neraka? Karena memang ada 7 pintu insya Allah untuk ahli dunia yang mengerjakan wajib dan sunnahnya. Ahli sodakoh, pintu ahli sodakoh mengerjakan 2 perkara. Wajibnya infak zakatnya dikeluarkan, ditingkatkan dengan sodakohnya. Itu masuk ke dalam surga melalui pintu ahli sodakoh. Ahli sholat, ya, sholat wajibnya dikerjakan tertib tepat pada waktunya, ditingkatkan dengan sholat sunnah. Sampai sehari semalam itu sholat sunnah 50 rakaat, 60 rakaat, 70 rakaat. Wow. Mereka akan masuk ke dalam surga melalui pintu ahli sholat. Ahli membaca Al-Quran juga masuk ke dalam pintu khusus. Ahli puasa, selain puasa Ramadannya tertib, tingkatkan dengan puasa sunnah. Nah, mereka ini pada protes besok di hari kiamat ketika dimasukkan ke dalam neraka. Engkau ahli sodakoh, ketika sodakoh niat ben diarani, apa itu dipuji orang, sudah kau dapat di dunia, di akhiratnya nggak dapat. Makanya hati-hati ketika kita sodakoh. Dan perlu sekali mungkin masjid-masjid, musola-musola yang mendapat bantuan dari si A, si B, tidak perlu dibacakan itu dengan speaker sampai orang tahu. Karena nanti niatnya bisa saja berubah. Karena setan senang sekali memindahkan niat seseorang, menggelincirkan niat seseorang dari tadinya mukhlis lillah karena Allah menjadi riya. Ahli membaca Al-Quran, biar dikatakan bacaannya bagus, hati-hati, tidak akan mendapat pahala, tidak berguna apa yang dikerjakan. Ahli puasa juga seperti itu, ya, jangan sampai salah niat ya teman-teman sekalian. Jadi orang-orang mereka yang ahli sodakoh dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu, itu menjadi orang yang luar biasa, terkuat, terhebat di mata Allah. Ingin? Yuk kita kerjakan, kita sisihkan rezeki kita yang diberi oleh Allah untuk kita keluarkan fisabilillah. Karena harta yang kita dapat ada haknya Allah, ada haknya sabilillah ya. Allah berfirman, wa mimma razaqnahum yunfikun, dari sebagian rezeki yang kau dapatkan keluarkanlah infak. Infak ini kadang-kadang salah kaprah ya teman-teman sekalian. Infak zakat setahun sekali tidak boleh. Ketika kita menerima rezeki harus mengeluarkan infak. Insya Allah di video yang akan datang saya akan mengupas khusus
infak, zakat, dan sedekah. Wow, sudah terdengar azan. Akhir kalam, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.